Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Mafudo, NIM 19104111067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian paradigma dalam Islam. Paradigma pendidikan merupakan pandangan menyeluruh yang mendasari rancang bangunan suatu sistem pendidikan. Pada saat memahami paradigma pendidikan Islam, maka yang tersirat adalah pendidikan yang berciri khas Islam sehingga mengidentifikasi konsep pendidikan yang secara akurat bersumber pada ajaran Islam. Ilmu pendidikan Islam didasarkan pada konsep dan teori yang dikembangkan dari nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Ilmu pengetahuan teknologi merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan komunikasi, munculnya berbagai penemuan, rekayasa, dan ide-ide. Adapun teknologi adalah aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Atas dasar kreativitas akalnya, maka manusia mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah SDA yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, di mana dalam pengembangan iptek harus didasari terhadap moral dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di satu sisi telah terjadi perkembangan yang sangat baik dalam aspek telekomunikasi, namun pelaksanaan pembangunan iptek masih belum merata. Masih banyak masyarakat kurang mampu yang putus harapannya untuk mendapatkan pengetahuan dan teknologi yang dikarenakan tingginya biaya pendidikan yang harus mereka tanggung. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyikapi dan menanggapi masalah-masalah tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan potensi paradigma jasmani dan rohani dalam pengembangan iptek. Strategi yang dijalankan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ialah: yang pertama, motivasi kreativitas anak didik ke arah pengembangan iptek itu sendiri, di mana nilai-nilai Islam menjadi sumber acuan. Yang kedua, mendidik keterampilan memanfaatkan produk iptek. Yang ketiga, menciptakan jalinan yang kuat antara agama dan iptek dan hubungan yang akrab dengan para ilmuwan yang memegang otoritas iptek dalam bidang-bidang masing. Yang keempat, menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap masa depan umat manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggir Setiaji, NIM 19 10411068. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pesatnya perkembangan iptek di era globalisasi, pendidikan Islam harus bisa menyiapkan generasi bangsa yang siap bersaing dan memiliki cara berpikir yang komprehensif dalam rangka mengantisipasi pengaruh perkembangan iptek yang berdampak kurang baik terhadap moralitas dan kemunduran peradaban bangsa. Hal berikut yang sangat diperlukan yaitu: yang satu, pertama, kecerdasan intelektual, yang kedua, kecerdasan emosional, dan yang ketiga, kecerdasan spiritual. Baik, selanjutnya konsep paradigma Islam dalam kehidupan manusia. Allah memerintahkan seorang manusia untuk menjadi manusia yang soleh dan berupaya untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Ia memerintahkan supaya ikatan yang menyambungkan antara seorang muslim dengan lainnya hanyalah ikatan iman kepadanya. Inilah ikatan yang menghimpun antara dua pihak dan menyatukan antara dua sisi, di mana amat berbeda dengan ikatan keturunan, tanah air, dan kepentingan materialistik. Kaitannya dengan hal ini, Allah berfirman, "Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana Putri, NIM 069. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah paradigma Islam. Pendidikan Islam telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu mendidik istri, keluarga, dan sahabat di rumah. Istilah lain yang dikenal dalam pendidikan Islam yaitu kutab, berfungsi untuk mengajarkan baca, tulis, mengajarkan Al-Quran dan dasar ilmu Islam.
Yang selanjutnya, menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dari segi jasmani, pendidikan Islam memperhatikan kesehatan sehingga manusia bisa beribadah, menggali potensi dan ciptaan Allah di bumi. Selain itu, pendidikan Islam juga memperhatikan aspek kejiwaan atau rohani yang berupa meyakini, memahami, dan memperjuangkan nilai-nilai atau ajaran Islam yang melekat dalam setiap aktivitas pendidikan Islam. Yang selanjutnya, menurut Muljono Damopoli, bahwa tujuan pendidikan Islam memiliki kontribusi besar dalam melahirkan berbagai jenis pendidikan seperti pendidikan militer, pendidikan guru, pendidikan Islam, dan sebagainya. Menurut Muhammad Yusuf, yang dikutip oleh Zumardi Azra, bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia